Halo, perkenalkan nama saya Igede Bengkuna Mediasa dengan NIM 2193008 serta saya berasal dari kelas C1 dengan mata kuliah Kewirausahaan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu checklist yaitu analisa kelayakan usaha di mana saya membeli produk atau jasa yang saya gunakan adalah Internet Cafe with Hospitality. Jadi kenapa saya pilih produk atau jasa ini adalah itu karena berdasarkan pengalaman serta hasil survei saya di lapangan, Internet Cafe with Hospitality ini merupakan suatu konsep bisnis yang sangat bisa berkembang gitu dan juga menguntungkan, terutama apabila kita menambahkan layanan di hospitality-nya di Internet Cafe ini begitu. Karena memang masih banyak yang saya lihat tuh Internet Cafe itu masih kurang untuk pelayanan. Ya, kita langsung saja. Ada beberapa komponen yang harus kita analisis serta dikriteriakan ada 3, yaitu potensi rendah -1, potensi sedang atau 0, dan potensi tinggi 1. Jadi kita checklist di setiap sesuai setiap poin-poinnya kita checklist, lalu kita jumlahkan baru kita rata-rata. Baik, kita langsung saja. Pertama kita langsung ke komponen pertama, yaitu analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Di sini ada 2 poin ya, atau 2 subpoin. Di sini ada 1.1 yaitu tingkat dingin pasar terhadap produk jasa, serta 1.2 yaitu permintaan produk jasa di survei langsung atau online. Untuk yang poin pertama ini saya mensurvei dan ada potensi yang sangat tinggi yang bisa didapat. Yang kemudian saya jumlahkan maka hasilnya dari 7. Kemudian yang 1.2 ini ada yang langsung tinggi, ada yang rendah juga. Saya jumlahkan maka hasilnya adalah 2. Kemudian ditambahkan lalu dibagi 2 karena poinnya adalah 2, kita bagi 2 yaitu 7 bagi 2 maka hasilnya rata-ratanya adalah 4,5. Nah, inilah hasil dari analisa pertama. Maksud saya komponen yang pertama. Begitu juga dengan komponen kedua yaitu kelayakan target industri. Di sini ada 2 subpoin atau 2 poin ya. Kita langsung saja 2.1 daya tarik industri. Potensinya antara sedang dan rendah ada. Jadi saya totalkan nilainya adalah -1. Memang karena banyak sekali potensi yang sedangnya di sini ya. Jadi 0 kebanyakan, dan sayangnya ada potensi rendah yaitu -1. Kemudian 2.2 itu daya tarik target pasar dan konsumen. Nah, di sini potensinya sangat tinggi, maka saya jumlahkan hasilnya 5. Kemudian ditambahkan dengan yang di atas baru dibagi 2. Rata-ratanya adalah 2. Jadi 5 ditambah -1 atau -1 tambah 5 hasilnya adalah 4, kemudian dibagi 2 yaitu hasilnya rata-ratanya 2. Lanjut lagi yang ketiga di sini yaitu analisa kelayakan organisasi. Ada 2 poin juga yaitu 3.1 kecakapan prowess atau manajemen, serta 3.2 itu kecukupan sumber daya. Memang potensinya di sini ada rendah, sedang maupun tinggi ya di poin pertama ini, memang karena sulit di sini. Kemudian saya tambahkan hasilnya adalah 2 ya. Kemudian yang 3.2 ini kecukupan sumber daya, potensinya cukup tinggi serta ada sedangnya, hasilnya 1. Begitu dijumlahkan hasilnya 3, totalnya ini itu 2 tambah 1 ini sama dengan 3, baru kita bagi 2. 3 dibagi 2 rata-ratanya adalah 1,5. Kemudian yang keempat di sini adalah kelayakan finansial. Kita lihat potensinya untuk di sini ada 3 poin ya, berbeda dengan yang lain. Ada 4.1 itu total modal awal yang dibutuhkan, 4.2 itu kinerja keuangan bisnis sejenis, dan 4.3 atau daya tarik finansial keseluruhan. Saya survei, maka potensi yang paling banyak sini adalah potensi tinggi dengan total 1, maka di sini kita tambahkan 0 ditambah 3 tambah 5, hasilnya adalah 8. Kemudian dibagi 3 maka rata-ratanya adalah 2,6. Baru yang terakhir setelah kita semua jumlahkan, kita ketahui rata-ratanya, kita lihat potensi keseluruhannya. Kita bisa menentukan potensi keseluruhan apakah konsep bisnis tersebut layak atau tidak dengan melihat dari kriteria di sini, yaitu -1 sampai hingga 0 atau sama dengan tidak layak, antara 0 hingga 2 itu layak, serta lebih dari 2 itu sangat layak. Oke, kita lihat pertama dari bagian 1 yaitu kekuatan ide bisnis. Tadi seperti yang kita lihat adalah 4,5 itu potensi sangat layak. Maka saran untuk meningkatkan potensinya adalah untuk segera diwujudkan desain produk jasanya. Kemudian bagian kedua, totalnya tadi 2 yaitu sedangkan potensi layak. Maka sarannya adalah untuk segera diidentifikasi kembali daya tarik industrinya, karena itu yang memang kurang.
Kemudian bagian ketiga kelihatan organisasi, tadi rata-rata adalah 1,5, potensi layak juga, tapi harus ditindaklanjuti di bagian kecakapan proses manajemennya. Kemudian bagian keempat itu adalah isu finansial. Nah, di sini yang paling tinggi yaitu 2,6, potensinya sangat layak. Itu untuk segera diwujudkan desain pembiayaannya. Maka penilaian keseluruhan adalah kita jumlahkan semua lalu dibagi sesuai dengan jumlahnya, maka hasilnya adalah 3,12, yaitu potensi sangat layak. Sarannya untuk segera diwujudkan konsep produk jasanya. Ringkasan adalah keseluruhan dari inti dari apa yang sudah kita analisis dari tabel tersebut. Maka ringkasannya adalah ide bisnis ini berpotensi sangat layak dan untuk segera diwujudkan konsep bisnisnya. Tapi perlu diperhatikan juga untuk bagian industri, daya tarik industri serta kecakapan atau prowess manajemennya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.